Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cahaya warna berbeda di matanya hanya berlangsung sebentar sebelum mereka mendapatkan kembali warna aslinya. Faktanya, seluruh transformasi ini terjadi tanpa dia melepaskan aura sama sekali, namun ini cukup untuk membuat individu yang kuat dari Kekaisaran Ryu mewaspadai dirinya. Seperti yang dikatakan Jushi, keberanian tidak cukup untuk mendorong seseorang untuk menantang 10 orang. Ini adalah masalah hidup dan mati di medan perang. Tidak ada yang akan ragu untuk mengirim anggotanya yang terkuat ke pertempuran. Wu Yuhao pasti akan melawan individu yang paling kuat dari Kekaisaran Ryu. Meskipun Dewa Kematian Doulo, Kaisar Naga Doulo, dan Instru Jiwa Kekaisaran Ryu yang paling kuat tidak hadir, mereka masih memiliki kekuatan kelas atas yang bahkan harus diwaspadai oleh Akademi Strike. Wu Yuhao berdiri dan mengangguk pada Tang Wutong. Tang Wutong menatap dalam-dalam ke matanya sebelum melangkah maju untuk memeluknya. Ia membisikkan sesuatu ke telinganya sebelum berjalan kembali ke tempat Penatua Swan dan yang lainnya berada. Namun dia tidak bergabung dengan mereka karena dia memilih untuk mengamati Wu Yuhao dari 100 meter di depan Penatua Swan dan yang lainnya. Wu Yuhao menatap Zhong Liwu sebelum melihat Jushi yang duduk di kursi. Dia berkata, "Kemarilah, mari kita mulai dengan yang pertama." Ketika Wu Yuhao menyebutkan bagaimana ia siap untuk memulai dengan yang pertama, Jushi tidak memikirkan waktu yang dihabiskannya dengan Wu Yuhao di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Saat itulah Wu Yuhao pernah menantang para siswa yang kuat di akademi. Saat itu, dia juga tidak gentar karena dia menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk melawan siswa-siswa itu. Ya, itu dia. Seorang individu yang kuat dengan kualitas heroik, tetapi juga hati yang lembut. Setelah hanya 10 tahun telah berlalu, dia telah tumbuh menjadi salah satu Mas Roh yang paling kuat di seluruh dunia. Dan bahkan secara alami akan menjadi mercusuar harapan bagi 3 kekaisaran lainnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran di mana Wu Yuhao akan benar-benar menjadi terkenal. Bahkan jika dia mati, dia masih akan menjadi pahlawan dari 3 kekaisaran asli dari Bernard Doulo. Jushi kewalahan oleh banyak perasaan saat dia diam. Sepertinya dia telah menyerahkan seluruh pertempuran kepada Zhong Liwu. Zhong Liwu mendengus dingin saat dia melambaikan tangannya. Sosok hitam meluncurkan dirinya ke depan menuju Wu Yuhao dari sisi Zhong Liwu. Dia adalah seseorang yang terbungkus erat dengan jubah hitam. Tidak mungkin orang bisa melihat penampilannya sama sekali. Dia seperti awan kabut hitam ketika dia terbang menuju Wu Yuhao. Auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Kekuatan kegelapan dalam auranya dipenuhi dengan getaran jasad meledak seperti geyser. Meskipun dia baru saja terbang beberapa ratus meter, sekelompok besar awan besar sudah berkumpul di atas kepalanya. Itu tampaknya berkerumun ke arah Wu Yuhao karena mengancam akan menghalangi semua sinar matahari untuk mencapai dia. Nama orang ini adalah Wu Yun. Meskipun dia bukan salah satu dari 8 penatua di dalam Gereja Roh Kudus, dia adalah salah satu Mas Roh yang paling kuat dari aula pengkudusan Gereja Roh Kudus. Dia sebenarnya bukan Mas Roh jahat murni, namun karena dia mengembangkan jiwa bela dari tipe kegelapan, sebenarnya dia bukan Mas Roh jahat murni. Namun orang-orang memandangnya sebagai Mas Roh jahat. Dalam kemarahan, dia menghabisi semua orang yang mengejarnya dan memilih untuk bergabung dengan Gereja Roh Kudus. Setelah beberapa tahun berkultivasi, ia akhirnya menjadi Mas Roh Iblis sejati. Dia adalah salah satu Mas Roh jahat yang mengejar Dewa Binatang bersama Zhong Liwu. Dia adalah satu-satunya yang berhasil muncul tanpa cedera. Mirip dengan Ditian, dia juga memiliki kekuatan tipe gelap. Saat mengejar Ditian, dia mengembangkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kekuatan tipe gelap. Kini, ia telah menerobos menjadi Doulo Transcendent. Dia berhasil membuat terobosan melewati hambatan yang telah membatasi perkembangannya selama beberapa tahun. Ya, ini Wu Yuhao menghadapi Mas Roh jahat dengan kultivasi Doulo Transcendent untuk pertempuran pertama. Di atas semua itu, Mas Roh jahat berspesialisasi dalam kekuatan tipe gelap.
Awan gelap yang menggantung di langit bergulir ke arah Wu Yuhao dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Wu Yuhao berdiri tanpa bergerak sepanjang waktu. Dia pasti bisa merasakan tekanan besar yang diberikan padanya oleh lawannya. Bahkan tekanan ini terasa asing. Ini karena Dewa Binatang adalah orang terakhir yang memberikan banyak tekanan padanya dan membantu membuka potensinya. Meskipun Mas Rochat ini juga terampil dalam kekuatan tipe gelap, dia jauh dari setara dengan kekuatan Nitian. Kekuatan tipe gelap. Wu Yuhao tersenyum tipis saat armor perang Dewa Es-nya menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, armornya memancarkan cahaya biru gelap yang sudah dikenalnya. Dengan kekuatan spiritual yang tak terkalahkan, ia mengendalikannya. Karena bagaimana awan gelap benar-benar menyelimuti Wu Yuhao, dia tidak lagi bisa melihat apapun dalam gelap. Bahkan deteksi spiritualnya yang kuat tampaknya telah terperangkap dalam rawa kegelapan yang berawan. Tekanan tak terbentuk melonjak ke arahnya dari segala arah. Namun apakah Wu Yuhao dibatasi oleh ini? Mungkinkah kekuatan ini cukup untuk menekan Wu Yuhao? Ledakan spiritual. Wu Yuhao mengucapkan kata-kata ini perlahan. Meskipun dia tidak meneriakkannya, 2000 penonton yang kuat di sekitarnya dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Setelah itu, semua orang yang hadir merasa seolah-olah kekuatan spiritual mereka telah dipengaruhi oleh serangan Wu Yuhao. Bahkan awan gelap yang telah menjerat Wu Yuhao mulai melonjak hebat. Getaran intens mulai melaju menuju awan tipe gelap saat Wu Yun mulai merasakan energi mistis yang bersentuhan dengan kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya ke awan-awan itu. Kekuatan spiritual untuk mengendalikannya langsung hancur total. Pemandangan aneh ini menyerupai awan jamur yang biasanya terbentuk setelah ledakan besar. Sosok segera berkedip dari dalam awan jamur ke langit ketika cahaya biru gelap di tubuhnya memberikan identitasnya. Ya, dia tidak lain adalah Wu Yuhao. Setelah naik ke langit, Wu Yuhao yang mengenakan armor perang Dewa Es tampaknya seperti dewa yang akan turun ke tanah manusia. Tatapannya sudah terkunci pada Wu Yun yang sedang diselimuti oleh awan gelap. Kristal transparan di armor perang Dewa Es tiba-tiba pecah. Setelah itu seberkas cahaya keunguan keemasan dipancarkan sebagai pemandangan mistis yang terbentuk di depan mata semua orang. Itu berangsur-angsur berubah emas naik di udara. Kemudian ketika menembus ke dalam awan gelap, itu berubah secara misterius menjadi warna emas murni. Garis cahaya entah bagaimana mampu mengubah warna 3 kali di udara. Itu sangat mistis. Suara dengungan keras bisa terdengar saat awan gelap mulai bergetar hebat. Setelah itu, seberkas cahaya biru gelap merobek langit saat melonjak ke arahnya. Awan gelap tampak meleleh seperti salju saat mereka bersentuhan dengan cahaya biru gelap. Saat mereka terurai menjadi asap hitam halus yang tersebar di mana-mana. Sosok Wu Yun terungkap. Dia saat ini dengan cepat mundur saat dia mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Sepasang sayap hitam telah terbentuk di belakang punggungnya, namun sayap itu bukan bagian dari alat jiwa tipe terbang. Itu dari jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya adalah mahkota kegelapan. Itu adalah jiwa bela diri tipe gelap yang sangat langka. Sayap di belakang punggung Wu Yun tampak hidup ketika bulu-bulu pada mereka memancarkan laser hitam yang terjalin membentuk jaring di depannya. Mereka mencoba untuk memblokir garis-garis cahaya biru gelap yang lurus baginya. Dingin tak tertandingi, pedang permaisuri telah dirilis. Cahaya biru langsung menembus jaring. Meskipun jaring tidak pecah, warna hitam aslinya berubah menjadi biru tua. Sosok diam-diam muncul di ujung pedang biru gelap. Wu Yuhao telah menghilang dari langit dan tampaknya menggunakan cahaya pedang sebagai jembatan untuk muncul di depan Wu Yun. Gerakan Wu Yun tampaknya sangat berantakan. Jelas bahwa dia telah dipengaruhi oleh pukulan yang mendarat di matanya oleh mata takdir Wu Yuhao. Namun dia masih bisa membalas. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 5 hitam di tubuhnya memberikan keyakinan bahwa dia masih bisa membalas terhadap Wu Yuhao. Cincin keenam yang berwarna hitam tiba-tiba melebar ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Keterampilan jiwa keenamnya, yaitu kegelapan, kini dirilis. Meskipun kesadarannya agak kabur oleh kejutan spiritual Wu Yuhao, dia masih bisa mengaktifkan kemampuannya. Kegelapan akan memungkinkan dia untuk meniadakan 70% dari semua serangan fisik dan serangan kekuatan jiwa secara instan. Namun itu juga berarti bahwa dia tidak akan bisa menyerang dalam waktu singkat. Wu Yun membutuhkan 5 detik waktu untuk menghilangkan efek spirit shock Wu Yuhao sebelumnya. Namun Wu Yuhao tidak menyerangnya sesegera mungkin.
Sebaliknya dia berseru satu kata, meledak. Sebuah cahaya berkelip-kelip di dalam mata takdir Huo Yuhao di dahinya. Setelah itu, seluruh tubuh Wu Yun mulai bergetar hebat. Tubuhnya yang baru saja pulih entah bagaimana dikembalikan ke keadaan semula di bawah pengaruh ledakan spiritual Huo Yuhao. Selain itu, sosok hitam juga meledak keluar dari tubuhnya. Ini adalah... Setelah melihat ini bahkan Zhong Liwu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini roh asal? Kapan Huo Yuhao meluncurkan serangan spiritual lain pada Wu Yun? Huo Yuhao secara alami tidak meluncurkan serangan spiritual kedua. Dia hanya melepaskan spirit shocknya sekali. Meskipun itu hanya serangan tunggal, kekuatan spirit shocknya yang dilepaskan dengan mata takdir tidak boleh diremehkan. Kekuatannya sepenuhnya dilepaskan dalam sekejap hanya karena Huo Yuhao takut kalau Wu Yun memiliki beberapa cara pertahanan alternatif. Dia hanya memilih untuk meledakkan spirit shocknya ketika Wu Yun terluka. Tidak diragukan lagi, itu adalah waktu terbaik Wu Yun bukan seorang jiwa, dan untuk melawan kekuatan spiritual yang setara dengan limit dolo milik Wu Yuhao, ia tidak akan bisa menolaknya. Tubuh Wu Yun terbang mundur dengan cara yang tidak terkendali. Pada saat ini, gambar hitam yang telah dikeluarkan dari tubuhnya mencoba yang terbaik untuk kembali. Namun, mengapa Wu Yuhao memberinya kesempatan untuk melakukan itu? Sebuah gambar berkedip ketika Wu Yuhao menghilang sekali lagi ketika dia muncul kembali. Dia berada di posisi antara Wu Yun dan rohnya. Wu Yuhao mengayunkan tangan kirinya ke belakang sementara ia melepaskan tangan kanannya ke depan. Sebuah pusara mistis tiba-tiba muncul di atas roh Wu Yun. Roh itu yang dengan cepat terbang menuju tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan bergema saat tubuh Wu Yun terbang mundur sekali lagi. Serangan Wu Yuhao pada tubuh Wu Yun tampaknya tidak terlalu kuat. Bagaimanapun Wu Yun sudah menjadi dolo transenden, tubuhnya pasti lebih kuat dari logam langka biasa. Tubuh Wu Yun terbang kembali sekitar 50 meter. Meskipun rohnya telah terlepas, dia masih berusaha untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Tanpa menatap matanya, Wu Yuhao menghadapi arwahnya saat cahaya berkedip di matanya. Garis cahaya mawar emas tiba-tiba keluar dari mata Wu Yuhao. Itu adalah spirit shock lain. Ledakan bergema. Roh itu langsung hancur menjadi butir cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mulai melonjak kembali ke tubuh Wu Yun. Kali ini Wu Yuhao tidak berusaha menghentikan mereka untuk bersatu kembali. Roh dulu transenden sudah dianggap sangat stabil. Bahkan setelah menyerang dengan 2 gelombang kejutan spiritual, jiwa Wu Yun masih belum bisa dihancurkan sepenuhnya. Meskipun begitu, jiwanya pasti sangat rusak. Setelah rohnya menyatu kembali ke tubuhnya, cairan merah mulai menyembur dari mulut dan hidung Wu Yun. Wajahnya sangat pucat. Namun dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk Huo Yuhao seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Meskipun demikian, dia tampaknya tidak dapat berbicara karena alasan yang aneh. Setelah itu, pusaran mistis tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun. Pusaran itu adalah kombinasi warna biru dan emas. Saat pusaran muncul, tubuh Wu Yun segera mengambil kombinasi warna yang sama dengan pusaran itu. Bom! Ledakan bergema. Tubuh Wu Yun langsung hancur dan menjadi bubuk. Jiwanya yang sudah hancur dalam ledakan besar ini. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Wu Yun, dolo transenden yang memiliki jiwa bela diri kegelapan, dan mas roh jahat pertama yang mewakili kekaisaran Ryu, telah jatuh. Ia tewas seketika. Keheningan berat menimpa semua orang yang hadir saat Huo Yuhao berdiri dengan tenang di tempat dia sebelum berbalik untuk menghadapi kekaisaran Ryu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.